Eh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edgar Ramadan Pradipta. Eh, saya hari ini akan menjelaskan presentasi dari Pak Fahmi untuk Pak Suktikno. Saya harap Pak Suktikno memiliki hari yang baik dan sehat selalu. Hari ini saya akan memulai dari presentasi tab 7 terlebih dahulu, yaitu struktur atom. Struktur atom eh, di dalam struktur atom dia memiliki ada atom yang tersusun atas nukleus yang terdiri dari proton dan neutron ditambah dengan elektron dengan dengan rincian seperti ini. Maaf sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk menghemat waktu juga. Yang penting ini adalah garis besar yang diberikan materi dari Pak Fahmi dan ini pun PPT dari Pak Fahmi sendiri. Kemudian di sini ada quantum number. Biasanya untuk menentukan struktur atau yang ada N merupakan kulit, L, M, subcell, number of orbital sama number of electron. Kemudian di sini ada tabel of periodic element yang biasanya kita pakai melihat tabel dengan nomor-nomor atom dan nomor masanya. Di sini ada beberapa ikatan atom. Ya, yang kita mulai dulu dari ikatan primer. Di ikatan primer ini ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan ikatan metalik atau logam biasanya. Nah, ikatan bonding ini biasanya eh, ikatan ionik. Ikatan ionik itu sendiri, ikatan ionik biasanya terdiri untuk biasanya atom yang terdiri dari metal elemen yang biasanya memberikan mudah valensinya untuk elektron kepada non-metal. Sifatnya dari ikatan ion ini dia itu akan mempunyai suatu stable inert gas configuration. Maksudnya apa? Maksudnya elektronnya udah penuh gitu. Sehingga apa outputnya? eh, Ikatan ini kuat sekali sehingga titik didih dan titik lelehnya tinggi. Biasanya juga materialnya keras. Ikatannya ini memiliki material yang keras tapi rapuh dan bisa mengantarkan listrik tapi dalam bentuk cair. Kemudian ada covalent bonding. Covalent bonding itu biasanya pemakaian elektron bersama, pemakaian bersama. Biasanya ini sangat rapuh dan mudah lepas dan tidak mengantarkan listrik. Kemudian ada ikatan logam. Ikatan logam ini ditemukan pada logam dan paduannya. Ya, ikatan logam. Terus kemudian tersebar di daerah laut, pada daerah laut elektron-elektron valensinya. Ini yang menjadi suatu kekhasan dari ikatan logam ini. Nah, dia ini ikatan logam juga memiliki pengaruh besar terhadap konduktivitas elektrik dan thermal. Kemudian ada ikatan sekunder. Tadi ikatan primer ada 3, sekarang ada ikatan sekunder yaitu van der Waals bonding. Ya, terjadi biasanya karena interaksi polarisasi dari molekul atau grup atom. Ya, seputar itu dan kemudian ada beberapa jenisnya sih kalau buat van der Waals. Yang pertama ada fluctuating induced dipole, gas mulia, H2, Cl2. Kemudian ada polar molecule induced dipole bond. Kemudian ada permanen dipole bond. Nah, selanjutnya ada konsep ikatan atom. Konsep ikatan atom kayak biasa-biasa dia pakai apa konsep ikatan tabel atom ini biasanya menunjukkan apa tuh kekuatan energinya, kekuatan ikatannya, leleh, temperatur leleh. Ini untuk menunjukkan ini aja sih, menunjukkan apa sifat-sifatnya.
Kemudian ada ikatan kimia material yang biasanya terjadi. Terus kemudian selanjutnya langsung saja kita ke chapter 8, yaitu struktur kristal. Di struktur kristal ini ada beberapa tipe padatan. Yang pertama adalah kristalin material. Atomnya terorganisir dan berulang. Kemudian juga ada single kristal, polikristalin, dan amorphous yang bisa dilihat pada penjelasannya di sebelah kiri sini bersama example-nya juga. Ini merupakan klasifikasi material berdasarkan tipe order of atomnya. Kemudian ada beberapa karakteristik struktur kristal. Kita akan belajar itu. Pertama kita harus mengerti unit cell itu apa. Unit cell itu struktur terkecil dari suatu struktur kristal yang dapat didefinisikan. Ya kayak di zoom out, di zoom in ke material sampai titik terkecil nanti akan membentuk uh, unit-unit yang saling berulang tapi memiliki pola. Beberapa yang sangat terlihat itu simple kubik, body centered kubik, dan face centered kubik. Kemudian ada menurut preface lattice di sini ada 14 tipe dari di dalam tuh ada 14 types of preface lattice yang tergrupisasi di dalam 7 kristal sistem. Ya seperti ini. Kemudian kita mulai aja. Yang pertama ada karakteristik struktur kristalnya. Kita coba jelaskan dari BCC terlebih dahulu. Di BCC ini memiliki jumlah nomor atom biasanya Na per VSS2. Ya seperti inilah penjelasan definisinya. Coordination number-nya 8, bidang gesernya 6. Nah, di sini yang penting itu di sini tuh ada radius dan lattice parameternya. Dan body centered kubik ini memiliki ada atom di tengahnya sehingga namanya adalah body centered kubik yang terkepung di antara kubiknya. Kemudian ada face centered kubik. Di face centered kubik ini semua ada atomnya yang terpusat di setiap sisi bidang. Jadi namanya face centered kubik. Berbeda dengan body centered kubik yang memiliki lattice parameter seperti ini. Face centered kubik memiliki parameter lattice yang seperti ini. Dan koordinasinya juga beda. Ini dia ada 12 dan bidang gesernya 12. Dan kemudian ada hexagonal closed pack, HPC. Nah, selanjutnya ada struktur kristal logam. Bisa dilihat di tabel sendiri ini seperti ya penjabaran lebih lanjut tentang atomic radius dari kristal structure ini. Kemudian ya ini yang penjelasan tadi untuk gambar lebih jelasnya. Kemudian ada atomic packing factors. Ya, ini sebenarnya kayak menunjukkan atomic packing factorsnya atau yang bisa kita sebut fraksi volume yang diisi oleh atom. Kan kita tahu sendiri di BCC kan atomnya kan cuma di mid. Dan kalau FCC di setiap phase, di setiap sisi. Jadi ya jelas untuk volume yang terisi ya lebih penuhan FCC lah. Nah, dan kemudian ada sistem kristal. Sel satuannya didefinisikan sebagai ukuran sel satuan dan sudut-sudut antara sisi sel satuan.
Nah, bisa dilihat sendiri dari sistem kristal seperti ini memiliki atom-atom dan menepati suatu jarak tertentu tapi telah dan konstanta sisi parameter seperti apa ya, di dalam mesin sel ada sel satuan kristalnya, di sini ada D2, ada D3, ada D1. Ini untuk penjabaran bentuk fisik dari sistem kristal structure. Kemudian ada kisi dan sel satuan. Ya kayak penjelasan tentang sisi-sisi sudut-sudut. Setahu saya ini dilompati oleh Pak Fahmi, dan kemudian ini ada sistem kristal, pengaruh arah bidang dan bidang geser kristal. Apa pengaruhnya? Ya, pertama adalah pada getas muncul pada bidang tertentu. Bisa dipengaruhi juga dari sifat elastis dari struktur kristal tergantung dari arah pembebanannya. Kemudian deformasi permanen yang muncul akibat proses pergeseran, sifat keuletan yang rendah, dan lain-lain. Eh, untuk kubik, interaksial angle-nya 90 derajat, dan untuk heksagonal untuk alfa dan beta 90 derajat serta tetanya 120. Kemudian tetragonal sama seperti kubik memiliki interaksial angle 90 derajat. Namun ada perbedaan bentuk fisik antara kubik dan tetragonal. Dan bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini kemudian ada arah kristal. Arah kristal kita bisa lihat sebagai contoh aja ya. Ini kita anggap ada panah biru. Coba kita lihat gambaran sebelah kanan ini ada panah biru yang naik ke atas satu. Nah, berapa jarak? Kita kayak menghitung apa sih arah dan jarak perpindahannya itu mencarinya. Nah, kan dia kan terhadap sudut Y, dia kan penuh satu, ke X juga penuh satu, ke arah positif, dan ke Z juga ke arah satu, sehingga direction-nya satu satu satu. Dan ini ada ini yang di bawah 110. Kenapa 110? Karena arah panahnya tidak mengarah ke Z. Dan ini kenapa 100? Karena cuma arahnya ke satu. Dan kalau misalnya ada yang bingung kenapa di atas ini ada garis, itu apa tandanya? Tandanya adalah arah yang berlawanan atau negatif. Nah, seperti itulah kita lihat arah kristal penentuannya. Hmm. Nah, kemudian ada indeks Miller. Indeks Miller itu adalah kebalikan dari fraksi intercept, di mana bidang-bidang membuat sumbu kristalografi. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ada bidang geser kristal. Yang perlu kita tahu adalah kalau kita lihat dari mana ini namanya, dari O bidang kristalnya ini, kenapa pada X dia adalah unlimited? Karena ini kita anggap bisa sebagai suatu atom yang jalan terus-menerus atau saling bersambung terus-menerus, sehingga otomatis yang sisi sebelah sini, yang ke arah X, dia akan terus-menerus menyusun sehingga kita bisa sebut unlimited karena tidak terhitung jumlahnya. Dan 1 dibagi unlimited itu mendekati 0. Sehingga hasilnya 0. Kemudian ada min B. Kenapa B min? Karena kalau kita lihat dari titik O, dia akan mengarah ke sisi berlawanan sehingga min B. Dan kita lihat C-nya. C-nya itu per 2, cuman setengah ke arah
ke arah Z-nya. Sehingga kalau satu dibagi setengah adalah dua. Ya, seperti inilah kalau hitungan bidang geser. Satu dibagi jarak biasanya. Kalau kalau yang barusan arah arahnya itu langsung, tapi kalau bidang geser kristal satu per, itu aja bedanya. Ya, ini seperti kelompok bidang kristalnya ABC, BCC, FCC. Mm-mm. Terus ada arah heksagonal. Nah, bidang koordinasi. Nah, bidang koordinasi ini adalah jumlah ion atom yang langsung memiliki atom pusat bergantung pada ukuran relatif suatu ion dan angka yang menyatakan banyaknya atom tetangga terdekat. Ya kalau misalnya ini seperti apa ya? Yang mengelilingi atom pusat lah, dan bergantung pada dia juga bergantung pada ukuran relatif dari ukuran ion dan angka yang menyatakan banyaknya atom-atom terdekat. Nah, bisa kita lihat yang kan tadi HGP memiliki 12 CN-nya. Dan kemudian untuk FCC ada 12 juga. Karena emang bilang koordinasinya memang 12. Kemudian BCC-nya ada 8. Kalau BCC ada 8. Coba kita bisa lihat di gambar ini untuk kejelasannya. Eh, di sini ada 12 memang untuk penjabaran CN-nya. Dan BCC 8 serta untuk SC 6. Dan kemudian ada alotropi. Apa itu alotropi? Itu adalah suatu material yang memiliki lebih dari satu struktur kristal pada bentuk padatnya. Apa sih contohnya? Biasanya karbon yang dapat berupa intan, grafit, dan armopus karbon. Ini ada kayak diamond, grafit, dan ini yang berbentuk alotropi. Ya, kemudian kita langsung lompat aja ke chapter 9. Eh, mana chapter 9? Nah, ah, nah, chapter 9. Apa itu chapter 9? Kita akan belajar difusi di sini. Kita belajar difusi kemarin di chapter 9. Kemudian apa sih difusi? Atau difusi mekaniknya itu ada vacancy diffusion, interstitial diffusion, impurities. Untuk mathematics of diffusionnya kita memakai steady state diffusion dan non steady state diffusion. Yaitu untuk steady state biasanya kita memang memakai fixed first law dan non steady adalah fixed second law. Terus faktor yang dapat meningkatkan difusi itu kita perlu tahu, yaitu dari difusi spesiesnya, apa yang difusi, terus apa solidnya, berapa temperaturnya, dan bagaimana mikrostrukturnya. Nah, ini beberapa atomic point kecatatan atau defects. Yang pertama ada point defects, extended defects, vacancy, interstitial defects, dan substitutional defects. Yang penjelasannya bisa langsung lihat di PPT ini aja, biar lebih singkat. Kemudian ada beberapa bentuk dari kecacatan. Seperti ini, dengan penjelasan figur yang di bawah ini, bisa dilihat langsung. Apa itu maksudnya? Gambarnya dari penjelasan tadi. Kemudian ada penjelasan tentang difusi. Difusi itu kayak yang inhomogeneous materials menjadi homogeneous dengan difusi yaitu difusi. Jadi kayak apa namanya, material yang tidak inhomogen kemudian menjadi homogen, itu dibantu dengan difusi. Ya, seperti gambar ini, yang pertamanya dia berkupu-kupu, apa saling menyekat-nyekat dengan difusi.
Mereka akan saling berassemble dan bergabung, tercampur. Nah, banyak sih aplikasi untuk difusi. Yang pertama adalah untuk trading, PN junction, manufacturing of plastic beverage bottle or mylar balloons, sputtering, annealing, hot tip galvanizing, thermal barrier coatings, dan lain-lain. Yang penjelasannya bisa kalian lihat langsung di sini. Kemudian difusi, ada interdifusi atau biasa kita jemput impurity diffusion. Ya, eh, terjadi akibat dari responsi dari konsentrasi gradien. Kemudian ada self diffusion. Diffusion in one component material when all atoms that exchange. Ya, ini kayak temperatur sangat mempengaruhi di sini. Makanya kalau difusi temperatur juga mempengaruhi karena proses-proses ini. Kemudian ada recall Arrhenius equation. Ini ya Arrhenius equation. Ya NV NO X min Q per KT, sehingga hasilnya akan, kalau misalnya arah NVT terhadap temperatur akan seperti ini, kalau misalnya seperti akan seperti ini. Kalau kita masukkan grafiknya seiring dengan meningkatnya temperatur. Untuk ini, untuk semakin tinggi temperaturnya maka Arrheniusnya juga akan semakin, ya ada grafik yang berbentuk interval, ada yang berbentuk ini. Kalau kita misalnya pakai seperti, kemudian ada, nah ini ada penjelasan kalau T-nya meningkat, temperatur meningkat, number of vacancies-nya meningkat, dan energinya meningkat, jadi difusinya lebih cepat. Temperatur itu sangat mempengaruhi difusi dalam hal percepatan difusinya. Kemudian ada difusi mekanik ini. Ada self diffusion, ada vacancy diffusion, ada interstitial diffusion. Yang penjelasannya persis yang Pak Fahmi jelaskan itu persis sesuai penjelasan yang di sini. Kemudian ini adalah contoh dari self diffusion itu bagaimana. Kemudian ada vacancy diffusion. Vacancy diffusion itu untuk jelasnya dia biasanya itu atomnya konstan dalam pergerakan dan vibrasinya. Nah, untuk merubah posisi atomnya biasanya dibutuhkan vacant site dan energi. Kenapa energi? Energi dibutuhkan untuk menghancurkan ikatan atomnya. Ya, seperti ini frekuensi. Kemudian ada interstitial diffusion. Interstitial atom move from one interstitial site to another empty and need it again to squeeze past atoms, usually much faster because many more empty interstitial sites and no vacancies are required. Di setiap difusi itu pada dasarnya kita butuh suatu katalis. Energi, ya ada temperatur, mungkin ada gerakan, dan lain-lain. Karena apa? Biasanya difusi itu dia merusak ikatan, sehingga bisa berdifusi menjadi satu dan menjadi ensemble gitu. Nah, seperti itu.
Nah, kalau kita bisa ngeliat dari grafik ini, perbedaan tadi sangat jelas kan, interstitial sama diffusion sama vacancy diffusion serta sama self diffusion. Oke, kemudian ada aktivasi energi untuk difusi. Oh, yang pertama ada diffusion couple, merupakan kombinasi dari elemen yang involved in diffusion studies. Nah, bisa dilihat dari sini penjelasan figurnya juga udah lengkap. Persis Pak Fahmi berbicara tentang ini juga. Kemudian ada tabel data buat diffusion dari yang select materialnya. Hmm. Kemudian ada kita melihat kepada rate of diffusion atau Fick's first law. Fick's first law itu merupakan equation yang the equation relating the flux of atoms by diffusion to the diffusion coefficient and the concentration gradient. Di sini ada diffusion coefficient juga dan ada konsentrasi gradient. Nah, yang misalnya penjelasan di Fick's first law berbicara tentang hubungan flux atom dengan difusi kepada difusi koefisien dan konsentrasi gradien, kita bisa lihat langsung di gambar ini. Di figur 5,14 itu merupakan flux yang berdifusi, flux selama difusi yang didefinisikan sebagai nomor atom yang melewati plane dari unit itu. Nah, seperti ini konsepnya. Dan kemudian ada beberapa persen, kemudian distance, dan lain-lain. Fixed first law itu bentukannya adalah J sama dengan min D diferensial dari C per X. Nah, ini kemarin rasanya dilewati karena ini latihan soal untuk menentukan fixed first law-nya. Ya, seperti inilah. Ini soalnya kita tahu di soalnya ada 0,05 layer thickness-nya, kemudian panjangnya 2 cm, lebarnya 2 cm. Eh, di suhu 1400 derajat baru terbentuk terbentuk dan difusi MgO keramik tuh di Tantalum. Di sini kita tahu difusi koefisiennya dan laktis parameternya apa. Kita tinggal langsung masukkan aja ke rumusnya. Set set D delta C per X. Oh iya, maaf. Itu maksudnya tadi bukan diferensial, tapi delta C per delta X. Salah ngomong. Eh, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan difusi. Kan tadi kan sudah kita lihat dari banyak proses itu, temperatur dan diffusion coefficient itu sangat terlihat. Memang pengaruh banget, apalagi di fixed force law-nya. Kemudian ada tipe dari difusinya, waktu, ikatan dari kristal strukturnya apa. Karena tadi kan kita juga melihat ada lattice parameternya. Jelas dia langsung lihat ke kristal strukturnya itu. Kemudian ada dependence on concentration of diffusion dan lain. Ya, di sini diffusion coefficient yang terbesar itu dimiliki oleh H in FCC iron dan H in BCC iron terhadap suhunya dan D-nya juga apa namanya
10/4 per T Kelvin. Temperatur temperatur dan diffusion coefficient itu saling berikat, eh, saling saling terikat gitu. Nah, ini untuk materialnya ya bisa dilihat sendiri seperti ini tabelnya. Kemudian ada difusi di ionic compounds. Anionnya hanya bisa memasuki anion yang lain. Semakin kecil cation tend to diffuse. Jadi semakin kecil cation tend itu to diffuse faster. Apa namanya? Smaller cation to tend to diffuse faster. Dan kemudian juga ada diffusion coefficient of ions in different oxides. Grafiknya, figurnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini ada aktivasi energi untuk self diffusion. Semakin tinggi aktivasi energi tertinggi dimiliki oleh Fe. Memang Fe kan merupakan logam besi. Ya, jadi dia ikatannya juga kuat sehingga aktivasi energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Kalau energinya yang dibutuhkan semakin besar, temperatur yang dibutuhkan otomatis lebih besar untuk menimbulkan aktivasi energi yang tinggi itu. Kemudian ada difusi koefisien. Nah, sekarang kita melihat composition profile dari fixed second law. Fixed second law itu apa? Itu merupakan the partial differential equation that describes the rate at which atoms are redistributed in a material by diffusion. Nah, seperti itu. Saya jelaskan dalam bahasa Inggris saja karena artinya agak bingung nih kalau nggak diinggriskan. Kemudian ada interdifusi, ada Kirkendall effect. Kirkendall effect itu apa? Kirkendall effect itu adalah cycle movement of an interface due to unequal rates of diffusion of the atoms within the material. Ada purple plaque, formation of voids in gold aluminum welds due to unequal rates of diffusion of the two atoms. Eventually, failure of the weld can occur. Eventually, kegagalan dalam welding bisa terjadi di dalam purple plaque. Kemudian ada composition profile-nya. Ini ada komposisi Gx, Co, distance, initial, dan composition after time. Dia akan membentuk interval tuh. Semakin distance-nya jauh. Bisa dilihat dari grafik dan gambarnya. Ini bisa yang diilustrasikan menggunakan fixed second law. Kemudian ada tabel error function values for fixed second law. Kemudian ada grafik yang menunjukkan dari argumen dan value of error dari fungsi yang di-encountered di fixed second law. Ya, dari persamaan ini tadi. Terus kita bentuk grafik jadi gini. Nah, ini ada contoh soal. To find that 10 H are required to 10 jam untuk required successful carbohydrate batch for of ya seperti inilah. Nah, yang kita asum solusi fixed second law. Nah, jadi kita bisa menentukan cost dari soal ini. Jadi dari costnya ini
Nanti kita bisa memperkirakan carborise-nya. Kemudian ada case hardening. Apa itu case hardening? Itu merupakan example dari heat treatment. Eh, ini merupakan salah satu interstitial diffusion yang bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Kemudian juga pas itu Pak Fahmi juga menjelaskan tentang difusi dan material processing, yaitu ada sintering, ada powder metallurgy, ada dielectric resonator, ada grain growth, dan diffusion bonding. Yang penjelasan oleh Pak Fahmi translatekan ke bahasa Indonesia persis dengan penjelasan yang ada di sini. Nah, ini contoh langsung dari sintering dan powder metallurgy. Kemudian ada masih sintering powder. Nah, kemudian ada grain growth. Kayak diffuse across the grain boundary from one grain to another. Jadi kayak bergabung. eh, jadi semakin besar gitu microstructure-nya setelah grain growth-nya. Nah, bisa dilihat sendiri kan. Ini kayak strukturnya lebih lebih besar karena emang ngegrain sehingga grow. Nah, sebenarnya ada lagi, cuman penjelasannya cuma sampai grain growth kemarin karena ini PPT-nya juga habis. Nah, jadi begitu yang saya dapatkan bersama Pak Fahmi kemarin. Maaf Pak kalau sebelumnya penjelasan saya eh, bentar. Maaf Pak kalau misalnya penjelasan saya sebelumnya sangat buruk atau apa, karena saya memahaminya dalam bentuk bahasa Inggris juga kemarin, dan catatan saya ada belum saya bawa pada saya membuat video ini, tapi itu adalah garis besar yang saya dapat saat saya mendengarkan Pak Fahmi. Itu seputaran yang paling besar aja, itu seputaran tentang difusi, apa jenis-jenisnya, serta fix first law dan fix second law. Dan yang paling penting adalah yang saya dapat itu ada arah yang pada struktur dan eh, volume strukturnya juga yang mengarah dalam bentuk bidang. Pokoknya kalau misalnya arah panah dia langsung dalam bentuk distance, tapi kalau kita main bidang itu 1/, apa jarak yang didapat. Itu yang garis besar saya dapat. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Berikut dari saya, assalam, eh, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.